Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Cinta Triasari dari kelas 11 DJKT 2. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai Dynamic Routing AGRP. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya ini kan kita sudah membuat sebuah topologi. Nah, di sini kita menggunakannya router di satu persatu. Nah, misalkan di sini itu kita tambahkan switch satu router. Nah, di sini kan kita menambahkan router baru, maka kita juga harus mengkonfigurasikan satu persatu di router yang lama. Nah, kalau yang menggunakan dynamic routing, kita tidak perlu mengkonfigurasi di satu persatu router. Kita hanya cukup mengkonfigurasi di router yang. Nah, misalnya kabel ini sudah tersambung ke FA0/2, terus lalu kabel ini itu tiba-tiba menyala lagi. Nah, kalau misal kabelnya ini nyala juga, kabel yang 0/2 itu nyala. Nah, itu kan misal kirim paket berarti dia itu muter-muter. Nah, kalau paketnya muter-muter itu maka akan terjadi looping. Nah, looping sendiri itu akan berhenti ketika salah satu switch itu ngehang. Nah, untuk menghindari tersebut kita itu bisa memblokir salah satu interface-nya. Misalnya kalau yang di sini itu diblokir, nah nanti kan paketnya itu tidak bisa muter-muter karena terjadi looping. Nah, agar lebih aman itu kita langsung saja ke prakteknya. Nah, di sini Nah, di sini itu saya akan tambahkan 3 switch. Nah, kira-kira itu seperti ini. Lalu kita akan pasangkan kabel dari switch 2 ke switch 1. Lalu dari switch 1 ke switch 3. Nah, dari switch 3 ke lalu dari switch 3 ke switch 2. Nah, topologinya itu seperti ini. Nah, terus di sini untuk language-nya itu akan saya nonaktifkan terlebih dahulu. Di sini kita bisa pergi ke option. Lalu kita ke preference. Nah, lalu kita bisa klik yang ini, show link likes. Nah, di sini itu kita hapus saja centangnya. Nah, di sini untuk linknya itu sudah tidak ada. Nah, jadi untuk topologi yang ini kan berarti untuk paketnya itu pasti muter-muter, maka akan terjadi looping. Nah, agar tidak terjadi looping, tadi kita harus memblokir salah satu interface atau salah satu portnya. Nah, untuk menentukan port mana yang mau diblokir ini, itu ada teorinya. AA, di sini switch BB, dan ini di sini switch CC. Nah, untuk bilangan desimalnya itu kan 10, yaitu 0 sampai 9. Nah, kalau misalnya A itu angka 10, B 11, dan C itu 12. Nah, lalu untuk mencari port mana yang akan diblokir, kita itu akan mencari dulu root bridge-nya, atau kita bisa katakan rajanya. Nah, cara menentukan root bridge itu dengan cara
harus mencari bridge ID-nya terlebih dahulu. Nah, bridge ID itu bisa dicari dengan dua cara, yaitu priority dan juga MAC address terkecil. Nah, untuk priority sendiri, semua switch itu secara default port priority-nya itu sama, yaitu 32768. Nah, jadi untuk menentukan bridge ID, kita itu bisa lihat dari MAC address terkecil. Nah, misalnya tadi untuk switch AA, jadi untuk MAC address-nya itu misalnya 10. Terus yang switch BB itu misalnya MAC address-nya 1111. Nah, lalu untuk yang switch CC misal MAC address-nya itu 1212. Nah, di sini kita harus menentukan dari MAC address terkecil. Berarti MAC address terkecil itu adalah yang switch AA karena dia 1010. Nah, berarti kedua port dari switch AA itu adalah designated port karena kedua portnya itu menyala. Nah, terus berarti kita tinggal dua switch ini, yaitu switch BB dan juga switch CC. Nah, kedua switch ini dinamakan dengan non-port bridge. Nah, di salah satunya akan ada port yang menuju langsung ke design port, yaitu berarti kalau dari switch BB itu yang 0/1, terus kalau kita masuk dulu ke switch 1, lalu ke CLI. Kita ke enable lalu connect, lalu kita bisa ketik to show VLAN. Nah, kita bisa lihat di sini, lalu bisa kita copy. Nah, lalu kita bisa tambahkan ke node. Nah, lalu kita bisa cek juga di switch 2. Kita ketikkan sama seperti tadi. Lalu kita juga lakukan di switch yang ketiga. Nah, di sini saya sudah melihat MAC address-nya dari setiap switch. Nah, untuk menentukan bagaimana cara melihat MAC address terkecil, kita itu bisa membacanya dari depan. Nah, di sini kan dimulai dari 0 semua. Nah, tetapi kalau yang ketiganya itu C seperti ini, lalu yang ini 0, 0. Nah, jadi kita bisa lihat dari hexadesimal. Nah, kalau C itu bilangannya 12, berarti kan dia besar. Nah, lalu di sini kita coba lihat lagi yang sini. Nah, di sini 1. Di sini 1, di sini 6. Nah, maka yang paling kecil itu berarti switch 2. Nah, switch 2 berarti bisa kita namakan dengan root bridge. Di sini kita akan di terlebih dahulu.
Nah, di sini yang root 3 bisa kita switch 3 bisa kita namakan root bridge. Mencari MAC address terkecil. Nah, di sini kita bisa coba lihat. Di sini 000 dan di sini 00. Nah, keduanya ini 0. Terus yang ketiga ini itu C. Nah, kalau yang di sini itu 6. Nah, tadi C itu nilainya 12. Nah, berarti yang ini itu terbesar. Terus yang 06 ini terkecil. Berarti ini itu di sini dinamakan juga dengan designated port. Seperti ini. Nah, berarti untuk port yang akan diblokir itu yang di switch 1, yang fast ethernetnya itu 0/1. Berarti ini kita namakan dengan alternate port. Nah, kita seperti ini. Nah, untuk melihat apakah ini benar port yang diblokir, kita bisa coba nyalakan di option preference. Lalu kita show link likes seperti ini. Nah, jadi port yang ini itu portnya diblokir, yang dinamakan dengan alternate port. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang COS. Nah, COS itu sebenarnya sama dengan root port, yaitu root tercepat yang bisa terhubung ke root bridge. Nah, root tercepat itu bisa kita lihat dari COS atau bandwidth-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan not terlebih dahulu. Nah, di sini itu COS ada 3. Yang pertama ada 10 MB sama dengan 100. Terus ada 100 MB sama dengan 19. Terus ada yang ketiga yaitu 1 GB atau sama dengan 4. Nah, masing-masing jalur ini itu COS-nya 100 MB. Atau bahkan di sini kita tambahkan dulu. Nah, untuk mengecek apakah benar ini itu COS-nya 100 MB, kita bisa dengan melakukan perintah to show spanning tree. Nah, di sini kita bisa lihat saja, misalnya kita di switch 2. Nah, di sini perintahnya to show spanning tree. Nah, kita bisa lihat di yang VLAN 1 itu untuk COS-nya itu 19. Yang 100 MB. Nah, ini itu berarti besarnya benar kalau COS dari masing-masing jalur ini itu 100 MB. Nah, selanjutnya itu kita akan memanipulasi bandwidth-nya. Nah, berarti kita itu akan memanipulasi yang bagian COS-nya. Nah, di sini kita akan ke konfigurasi switch 2. Lalu kita masuk dulu ke interface FA0/.
0/1. Nah, di sini kita masuk dulu ke interface FA 0/1. Nah, di sini kan lalu di sini kita ketik speed lalu tanda tanya. Nah, di sini kan ada yang 10 terus ada yang 100. Nah, ada juga yang auto. Di sini saya akan pilih saja yang 10. Lalu kita bisa enter. Nah, kita bisa ketik lagi to show spanning tree lalu enter. Nah, jadi benar ya, yang di FA 0/1 itu sudah berubah menjadi 100. Yang tadinya itu 19. Sekarang costnya itu 100. Berarti untuk cost 100 dia itu pakai yang 10 MB. Nah, di sini saya juga akan menambahkan materi tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge. Jadi untuk root bridge-nya itu kan tadi di switch 3. Nah, sekarang saya akan ubah untuk root bridge-nya. Nah, kita bisa masuk ke switch 1. Lalu kita bisa ketik spanning tree VLAN 1 Rio, lalu kita tanda tanya. Nah, jadi untuk priority-nya itu angkanya bebas dari 0 sampai 614. Nah, di sini kita coba ketik asal saja. Saya coba ketik 1827. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini itu ada priority yang bisa kita gunakan. Kita bisa copy perintahnya, lalu kita ganti. Saya akan memakai priority yang 28672. Ini kita bisa Nah, di sini kita bisa copy lalu kita paste. Nah, jadi untuk priority itu kita pilih yang paling kecil. Nah, kalau tadi yang priority defaultnya itu 32768. Nah, lalu kita bisa pilih yang 28672, yaitu priority yang paling kecil. Nah, berarti switch 1 itu sudah menjadi root bridge. Nah, di sini kita coba percepat saja. Nah, jadi sekarang root bridge itu sudah berganti ke switch 1 karena kan untuk port yang diblokir itu sudah pindah ke switch 2. Nah, di sini itu akan kita kembalikan saja. Nah, di sini kita ketik kayak yang tadi. Lalu untuk priority-nya kita pakai yang default, yang ini. Kita copy, lalu kita paste. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa coba lagi. Kita percepat saja. Nah, di sini itu sudah kembali menjadi alternatif port. Nah, lalu saya juga akan membahas tentang VLAN spanning tree atau kita bisa singkat saja dengan VPC-TP. Nah, jadi ini itu adalah informasi penting dari spanning tree dari setiap VLAN-nya. Jadi setiap VLAN itu mempunyai informasi penting dari spanning tree-nya. Nah, di sini kita bisa kita buka switch 1. Lalu di sini saya akan membuat VLAN 2 dan juga VLAN 3. Ini kita bisa ketikkan VLAN 2 lalu VLAN 3. Lalu kita bisa ketik to show spanning strip tree.
Nah, di sini itu ada informasi tentang VLAN 1. Nah, terus kita coba akan terangkan semua switch-nya. Berarti untuk semua switch itu terhubung melalui interface, yaitu interface 0/1 dan juga interface 0/2. Nah, untuk konfigurasi terangnya itu kita samakan saja, karena untuk tabnya itu juga sama. Di sini kita masuk interface ring FA0/1 sampai 2, lalu enter. Switch port. Mode terang. Lalu kita bisa masuk ke switch 2 sama seperti tadi. Nah, di sini untuk semua switch itu sudah saya terangkan. Lalu di sini saya akan membuat VLAN 1 dan juga VLAN 2 di VLAN 3. Nah, lalu kita bisa ketik to show spanning tree. Nah, di sini ada informasi untuk VLAN 1, 2. Nah, lalu kita bisa klik spasi. Di sini ada informasi tentang VLAN 3. Nah, terus kita masuk ke materi yang selanjutnya. Di sini saya itu akan membahas tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge di setiap VLAN. Nah, di sini akan saya singkirkan terlebih dahulu. Nah, terus di sini saya itu akan menambahkan 2 PC. Nah, untuk switch satunya itu kita tambahkan 2 PC, dan switch 3 juga saya tambahkan 2 PC.
ini. Sini saya akan ganti menjadi Nah, lalu di sini kita akan tambahkan area. Nah, di sini kita tambahkan area terlebih dahulu. Lalu kita fill color. Nah, untuk warnanya kita pakai yang biru. Lalu oke. Kita tambahkan di PC 1 sama PC 3. Nah, lalu kita juga tambahkan lagi untuk PC 2 dan 4. Di sini kita pakai warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan tambahkan not. Nah, lalu di sini saya akan tambahkan VLAN di switch 2. Nah, di sini kita coba cek sudah ada VLAN 2-nya. Lalu kita bisa pergi ke switch 1. Nah, lalu kita bisa show spanning tree. Nah, di sini juga sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3-nya. Nah, di sini saya itu akan membuat kalau misalnya VLAN 1 mau saling berkomunikasi, berarti dia itu lewatnya muter. Misalnya dari PC 3 mau ke PC 1, berarti dia muter lewat dari switch 2, lalu baru ke switch 1, lalu bisa ke VLAN 2. Nah, kalau misalnya VLAN 2 berarti dia langsung lewat sebelah sini. Berarti kalau VLAN 1 itu muter, kalau VLAN 2 itu lurus. Nah, karena kan switch
satu itu diblokir, saya akan memanipulasi agar menjadi root bridge. Nah, lalu kita bisa ketik spanning tree VLAN 2 priority 1231, lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita ketik lagi, dan di sini saya akan pilih yang 24576. Kita bisa copy lalu paste. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa ketik to show spanning tree. Nah, di sini itu ada tulisan this bridge is the root. Yang berarti maksudnya di sini itu adalah root bridge. Berarti untuk switch 1 ini itu kedua portnya ini itu adalah designate port, karena mereka itu sudah menyala semua. Nah, seperti ini. Lalu yang saat ini kita bisa singkirkan terlebih dahulu. Nah, berarti untuk menuju ke designate port tercepat dari masing-masing switch 2, switch 3, nah berarti melalui yang FA0/1 dan FA0/2. Nah, ini itu kita namakan dengan root port di sini. Nah, terus berarti tinggal yang ini, switch 2 dan switch 3. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu MAC address terkecil. Nah, di sini kan 0006 dan di sini 0001. Nah, berarti yang paling kecil itu kan yang ini, switch 3. Berarti kita namakan dengan designate port. Nah, seperti ini. Yang 0/2. Nah, berarti yang ini. Tinggal yang ini. Nah, ini itu kita akan blokir dengan menggunakan alternate port. Nah, di sini kita bisa hubungkan semua PC. Nah, lalu kita bisa pasang IP di PC 1. Kita bisa pergi ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini IP-nya itu 10.10.10.1. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu. Lalu untuk subnet masknya, nah di sini subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, lalu kita bisa ke PC 2.
Nah, lalu di sini kita akan coba kirim paket dari PC2 ke PC4. Nah, di sini kita masuk ke simulation. PC2 kirim ke PC1. Nah, ini masuk ke yang simulation. Terus kita jalankan. Lalu kita bisa jalankan PC2 ke PC1. PC2 kirim ke PC1. Nah, dia langsung mengirim ke switch 3. Nah, lalu dia itu akan langsung mengirim ke switch 3. Ke PC4, lalu dari PC4. Nah, lalu dari switch 3 ke PC4, lalu setelah itu dari switch 4 ke switch 3, lalu dari switch 3 ke switch 1. Nah, lalu dari switch 1 dikirim lagi ke PC2. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.